Itu rasanya dari saya anak-anak sampai setua ini orang itu masih jadi sahabat baikku. Jadi tingkat penerimaan mereka atas saya itu luar biasa. Aduh, bikin iri ya. Inilah pertolongan itu. Pertolongan itu. Okay. Nah, ketika saya merasa alam kok sudah sebaik itu, aku mulai merasa agak malu. Mas Pri, Ya. testimoni, jujur, terus terang, dulu tahun 90-an saya tuh gak suka dengan Mas Pri GS. Gak apa-apa ya, jangan marah ya. Oh, banyak yang begitu itu. Swear, banyak. Iya, tahun 90-an karena terjebak dengan casing. Mas Pri GS tuh terkesan norak, deso, agak kemaki. Tapi ternyata Mas Pri mewakili karakter orang Indonesia. Low profile, lumayan pinter. Ada lumayan, kalau lumayan sih Nggak ikhlas ini ya. ikhlas. Dan bijak. Maksudnya dia sekarang berubah ini ya. Kalau dulu tahun 90-an ketemu Mas Pri, ini orang norak banget, deso, kemaki. Tapi sekarang mewakili karakter orang Indonesia. Gitu kan maksudnya ya? Iya. Oke, Iya. low profile, lumayan pinter dan bijak. Oke, Mas Pri. Dari siapa? Beliau? Namanya Agus BK. Oh, itu benar sekali ya. Karena waktu itu Mas Pri merasa sendiri juga waktu dulu begitu perasaannya? Enggak? Sangat. Oh, sangat. sangat, karena Fasenya gitu ya dulu ya? ada fase gelap itu kan. Iya, oke. Ya, saya dulu hidup dengan asumsi-asumsi, Mas Doni. Asumsi bahwa saya itu seniman, dan kalau seniman itu harus begini, dan bukan hanya boleh begini, tapi harus begini. Wow. Ya, itu sesat pikir yang saya sebetulnya malu, tetapi itulah proses hidup. Ya. Saya mungkin kalau tidak ditolong oleh Tuhan gitu, ya, ketersesatan pikir semacam itu akan membuat keterbunuhan banyak sisi-sisi hidup saya. Tetapi untung pada dasarnya Tuhan meminta saya menjadi orang baik. Tuhan meminta saya menjadi orang baik. Bukan karena saya baik, ya. Oke. Kalau saya tidak dihalau agar tidak melewati garis itu, saya pasti masih menikmati garis itu sampai hari ini, karena kebaikan yang kita peragakan, kalau kita sedang berbuat kebaikan pun itu hasil pertolongan keilahian. Oh. Ya, bukan effort kita yang sok ini. Nah, pada saat itu walaupun seluruh casing saya keliru, saya mungkin agak tidak mengerti tata krama sopan santun yang dibutuhkan untuk dunia itu. Saya kan hidup di dalam dunia ceramah, dunia penulisan. Kalau ceramahku itu sebetulnya sejak saya norak sudah ada arahan-arahan dari alam agar saya berceramah. Oh. Ya. Karena kalau bahkan aku sudah dibayar relatif baik pun, penampilan saya itu masih norak itu. Tapi kok tetap saja saya diarahkan untuk berceramah kepada publik. Itu artinya di dalam kesalahan saya pada satu ukuran pun masih ada para guru-guru itu bisa bernama yang mengundang saya ceramah, bisa masyarakat yang tetap memaklumi saya. Oh. Ya. Oh. Walaupun saya begitu, tampaknya begitu, sebetulnya anak ini sebetulnya begini. Hanya dia sedang tidak mengerti bahwa ia sebetulnya begini, lalu dandanya begitu, gitu ya. You are the lucky man loh. Iya, itu yang menasihati adalah kesadaran saya sendiri. Karena orang-orang yang sedang menerima kesalahan saya itu seperti bersabar. Oke. Kampus tetap ada yang mengundang, dan istri tetap mau aku nikahin. Ini luar biasa. Daya tolong alam ini luar biasa, Mas Doni. Sahabat-sahabat baik itu tidak serta-merta menghardik saya. Pada saat saya banyak yang membenci karena penampilan ini itu, sahabat-sahabat yang baik selalu berdatangan, dan walaupun dia tidak setuju dengan penampilan saya itu, dia sabar kepada. Dan saya punya sahabat baik itu rasanya dari saya anak-anak sampai setua ini orang itu masih jadi sahabat baikku.
Jadi Wow. tingkat penerimaan mereka atas saya itu luar biasa. Aduh, bikin iri ya. Inilah pertolongan itu. Iya, 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 pertolongan iya. itu. Oke. Nah, ketika saya merasa alam kok sudah sebaik itu, aku mulai merasa agak Oke. malu. Hmm. Ini rambut begini nih kalau sudah seumuran begini ya nggak pantas lah. Lalu pakaian-pakaian begini ini juga enggak semestinya. Gaya-gaya semacam ini. Ketika aku sudah mampu beli mobil dalam pengertian mampu untuk memaksakan diri, mampu bener belum? Mampu memaksakan diri. Tapi memaksakan diri saja kok mampu, itu kan berarti faktor yang dipaksa sudah ada. Iya. Kan ada orang yang memaksakan diri tapi tetap saja belum mampu. Iya, betul. Tapi sebetulnya itu belum rasional untuk membeli mobil. Oke. Apa yang terjadi? Uang saya itu hanya Rp1, Rp2 itu. Mobil itu harganya Rp3. Oke. Jadi kan dengan empot-empotan nyari yang Rp1 agar bisa gaya beli mobil. Itu pun mobil termurah. Tapi untuk memanipulasi agar itu tampak gaya itu, wah mobilnya aku bikin atributnya macam-macam. Dan nggak masuk akal. Biaya bengkel itu menguras seluruh kekayaan kami. Itu akhirnya untuk menebus goblokku itu ya Mas Doni. Mobil ini benar-benar saya jual pun tidak. Saya berikan kepada siapa yang mau. Oh, oke. Karena kesadaran itu mengubah banyak hal ya. Ini wah, goblok akbar ini. Iya. Sampai cara saya menghajar diri saya begitu itu. Iya. Terus saya mencukur rambut saya yang gondrong itu karena sangat tidak pantas ya. Badan sekecil ini dan ugal-ugalan gitu ya. Baju saya itu yang penting kayak ondel-ondel itu. Karena fisik saya kecil, untuk manipulasi itu saya pakai baju yang bener-bener aku kok dulu bisa ya begitu. Itu pengarah gaya siapa? Nggak ada ya, aku sendiri. Itu tapi nggak ada jejak digitalnya waktu itu, belum ada ya. Banyak sebetulnya kalau saya Tapi mengunggah pernah di ini nggak? foto-foto. Nggak pernah ya, memalukan ya saya di sosial media. memalukan gitu. sih tidak, tetapi saya sudah tidak terlalu terlibat dengan emosi itu. Mau diunggah monggo, mau tidak juga nggak apa-apa. Mau saya sudah relatif berdamai kepada seluruh kebodohan-kebodohan masa lalu, kebodohan yang paling buruk sekalipun. Karena itu pembentuk saya harus berterima kasih. Malah kepada berterima kasih. Oke, jadi nggak keberatan banget kalau misalnya ada orang yang iseng banget nampilin Mas Pri dulu tuh gini loh, ditampilin buruk-buruk zaman dulu, malah seneng ya. It's okay. Bukan berarti aku meminta ya. Oke. Bukan berarti aku meminta. Iya. Nah, Iya, apa yang disebut Mas Agus BK. Agus BK tadi itu, kenapa Anda memiliki persepsi semacam itu? Anda tidak bersalah dan juga tidak sedang bertobat atau sadar membalik sebuah persepsi, tidak. Karena persepsi Anda tentang saya waktu itu memang benar adanya. benar. Persepsi Anda tentang saya di hari ini juga benar. Karena sejak itu orientasi saya, Mas Doni, orientasi saya berubah dari orientasi ke dalam yang segalanya berpusat kepada keenakan diri sendiri. Sekarang ini saya sangat berorientasi kepada keenakan pihak lain. Alright, jadi perjalanan itu dialami dan memang ada hal yang baru pada diri Mas Pri GS gitu ya. Jadi Agus BK, terima kasih bergabung. Yang dulu Anda rasakan itu nggak salah ya. Justru kalau dulu mungkin kalau aku dulu tuh adore banget Mas Pri GS yang dulu, sekarang nggak suka malah yang nggak. Dan saya berterima kasih karena siklusnya begini. Karena siklus begini ini yang sebetulnya adalah kewajaran hidup manusia, bukan hanya saya tapi juga siapapun. Iya, itu sebuah keniscayaan lah kalau kita kan maunya ke arah yang lebih baik toh, hari-hari ke depan. Sekarang gitu. ini Mas Doni, sikapku kepada pihak lain itu yang menjadi prioritas utama di dalam hidup saya, tentu sekuat saya. Kalau saya bertetangga, tetangga itu muncul paling depan. Tentu kita punya fardu ain kepada keluarga, tapi fardu ain kepada tetangga itu tidak kalah urgennya. Oke. Ya. Dengan pertanyaan apakah saya mengganggu keluarga, mengganggu tetangga, apakah saya ini menjadi unsur penentram tetanggaku atau unsur pengganggu, itu sangat aku tekankan kepada diriku sendiri. Oke. Aku jadi inget loh, kemarin tuh aku juga ini soal dulu melihatnya ke dalam,
it's always me gitu kan. Iya. Sekarang lebih look out, lebih keluar bagaimana orang lain gitu. Aku inget banget barusan soalnya kemarin nonton YouTube-nya Simon Sinek. Ini yang Anda kalau sering denger siaran di Idola, nama itu sering disebut ya, emang kita refer ke dia karena oke juga prinsipnya soal understanding people gitu. Karena memang if you don't understand people, you don't understand business. Kayak emang dia kayak apa sih, kayak aku nggak ngerti istilahnya, apakah dia coach atau dia trainer untuk para pebisnis, nggak ngerti, tapi something like that lah. Nah, dia memang bilang gitu. Jadi apa jadinya ketika entitas bisnis itu selalu ngomong me, aku terbaik, aku terhebat, aku lebih baik dari dia, aku lebih efisien dari dia gitu, dibanding orang entitas bisnis yang aku ingin bagaimana produk aku bisa membantu murid lebih baik belajar, produk aku bisa membuat ibu-ibu lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya. Itu hal yang beda banget dan sudah terbukti entitas bisnis yang dia punya cara pandang keluar itu lebih sukses memang dan sustain gitu dibanding yang lebih egosentris tadi gitu. Ini makasih ya Agus BK dari curhatanmu bahwa dulu agak gimana gitu sama Mas Pri GS ya, sekarang bagaimana itu belajar tentang apa proses ya yang harus kita jalani, yang tentunya pengennya lebih baik dan lebih baik lagi.